Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Kulon Channel. Kali ini kita sedang berada di Desa Nepa, Banyuates, Kabupaten Sampang. Kali ini kita akan membahas tentang Pangeran Ronggo. Pangeran Ronggo ini adalah orang tua dari Kanjeng Ratu Ibu Syarifah Ambami. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Bustomi. Bapak Bustomi, di mana letaknya makam Pangeran Ronggo itu sendiri? Pangeran Ronggo ini masuk ini ke pintu untuk pria. Mari kita masuk lewat pintu ini, kemudian kita berbelok ke kiri. Kita akan bertemu dengan makam Raden Ronggo atau Pangeran Ronggo. Nah, ini perjalanan kita menuju ke makam Raden Ronggo. Posisinya ada di posisi paling barat, ya paling barat. Nah, ini Raden Ronggo. Berada di Desa Nepa, ini Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Bisa nama yang tertera pada makam bisa lebih jelas. Ini Raden Ronggo. Asal usul Raden Ronggo sendiri itu dari mana? Dan siapa sebenarnya Raden Ronggo itu? Menurut yang saya ketahui di beberapa literatur, ya, salah satu di antaranya mengatakan bahwa Raden Ronggo ini ayahanda dari Syarifah Ambami. Orang mengatakan Pujuk Ratu Epuk atau Pujuk Air Mata. Jadi kalau begitu Raden Ronggo ini termasuk mertua dari Raden Praseno, Pangeran Cakrerat I yang pusat pemerintahannya itu berada di Banyuates Sampang. Jadi beliau mertuanya. Jadi atau singkatnya tadi, ini adalah ayahanda dari Syarifah Ambami Ratu Ibu di Arosbaya. Ini bisa dimakamkan di sini nih, ceritanya gimana? Nah, ini beliau ini kan hidup pada zaman Pangeran Tengah. Ya, Pangeran Tengah itu adalah penerus dari Raden Pratano. Raden Pratano alias Ki Ageng Makmur yang berkuasa di Arosbaya. Setelah beliau wafat, dilanjutkan oleh putranya ini. Kemudian putranya itu yang bukan ini putranya itu bernama Pangeran Tengah, dan Raden Ronggo ini kebetulan mendapatkan tugas dari Pangeran Tengah untuk memenuhi undangan dari pemerintah Belanda atau VOC pada waktu itu. Nah, maka diutuslah Raden Ronggo, satunya lagi Pangeran Musarif. Nah, Pangeran Musarif, dan perundingan itu ditempatkan bukan di gedung, bukan di aula khusus, tetapi dilaksanakan di perairan Arosbaya. Jadi di sana itu ada 3 kapal, salah satu diantaranya namanya itu kapal Mauritius. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Pangeran Ronggo yang bersama dengan Pangeran Musarif ketika masuk ke lingkungan kapal itu salah masuk. Dan celakanya kapal yang dia masuki adalah kapal yang sebelum sampai ke Arosbaya, yaitu ketika lewat perairan Gresik itu kena perompak di sana atau pembegal. Jadi ada orang merampok di Subrani orang pada waktu itu. Setelah sampai di perairan Arosbaya, dikiranya perampok juga, sehingga terjadi kesalahpahaman dan Pangeran Ronggo itu ditembak oleh Belanda. Kemudian jenazahnya dikuburkan, dibawa ke Desa Nepa ini yang termasuk wilayah Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, dan makamnya itu sekarang berada di pesisir paling barat laut dari kawasan pantai Nepa. Nah, ini kita lihat ada Sedikit tentang kesalahpahaman itu, Pak. Setelah Pangeran Ronggo ini nggak sengaja ditembak Belanda, setelah itu apa yang terjadi, Pak, sama kerajaan Arosbaya sama Belanda? peristiwa yang tidak terduga itu tidak terlalu banyak dicitrakan, bagaimana prosesinya, bagaimana kemarahan raja, bagaimana kemarahan rakyat. Hanya yang banyak kami tahu, jenazah itu kemudian dibawa ke Desa Nepa ini. Jadi besar kemungkinan sesuai dengan tradisi orang Madura bahwa apabila orang itu meninggal di satu tempat, sebisa mungkin jenazahnya itu kembalikan ke desa asal tempat tanah kerajaannya. Begitu. Jadi memang besar kemungkinan Raden Ronggo itu sendiri memang asli
Desa Nepa gitu, Pak? Insya Allah Desa Nepa ini. Jadi Desa Nepa ini, kemudian di baratnya ini ada lagi hutan namanya hutan Nepa, tetapi secara nomenklatur pemerintahan sudah masuk ke desa di baratnya namanya Desa Betio. Tetapi orang tetap menyebut ini adalah hutan Keranepa. Jadi orang sering kadang-kadang sanksi, di mana sih orang mencari makam keramat di hutan Nepa? Tidak ada. Kalau di sini, itu Desa Nepanya. Jadi di sana juga hutan Nepa, tapi tidak termasuk Desa Nepa. Tetapi termasuk Desa Betio, sama-sama Kecamatan Banyuates. Gitu. Jadi yang paling terkenal karena di sebelah barat ini kan ada sungai. Sungai itu begitu panjang sampai ke pegunungan dari ini Desa Nepa. Dari Desa Nepa ke selatan itu nanti melewati sebelah timur itu termasuk Desa Tepenah, sebelah barat Desa Montor, ke selatan lagi namanya Desa Nagesare. Kemudian ke selatan lagi itu ada Pelanggaran Timur, juga ada yang namanya Desa Larlang. Jadi air itu datangnya dari sana. Makanya dulu pada waktu terjadi peristiwa Waduk Nipah, itu disebut Waduk Nipah karena memang waduknya itu mengambil nama dari sungai yang bermuara di Desa Nipah gitu. Sekalipun yang hutan Nipah itu sekarang sudah tidak masuk wilayah Desa Nipah lagi. Adapun kuburan dari sekitar sini itu adalah dimungkinkan adalah keluarganya. Tidak ada kejelasan apakah saudara, apakah juga anaknya atau yang lain-lain. Literatur sejarahnya itu, Pak, ada apa enggak penjelasan kenapa Pangeran Ronggo sama Pangeran Mustarif itu diutus? Ya, karena begini, Raden Ronggo ini kan termasuk ya orang tua dari Syarifah Ambami, dan Syarifah Ambami ini adalah masih keturunan Sunan Giri. Sementara Pangeran Mustarif itu adalah seorang pangeran dari Timur Tengah. Katakanlah pada waktu itu berfungsi sebagai mufti, sebagai ulama, tempat orang meminta fatwa dan sebagainya. Jadi orang macam demikian sangat layak sebagai seorang utusan, sebagai seorang kurir yang mungkin bisa menjadi juru damai, sehingga bisa menjembatani kebutuhan antara bagaimana kehendak dari pribumi, dari Kerajaan Arusbaya dengan pihak Belanda atau VOC. Dengan seperti itu mereka mungkin akan dicapai kasih makan, tidak saling serang menyerang. Kira-kira begitu yang tersimpul yang banyak saya baca di beberapa buku. Tetapi secara detail apa saja isinya? Itu karena keburu terbunuh. Nah, itu keburu terbunuh ya, beliau ini. Jadi persoalan jadi lain karena utusannya itu pas keburu terbunuh lantaran terjadi kesalahpahaman ketika naik ke atas kapal yang sebelumnya kena rampok di perairan Mesir. Tidak banyak penjelasan, hanya saya dapat beberapa bukti tadi bahwa beliau ini punya cucunya itu dikuburkan di Desa Tepenah sana. Nah, di sana itu ada suatu komplek pemakaman namanya Komplek Pemakaman Pujuk Kaengko, ya, atau orang nyingkat Pujuk Kengko. Di sana bernama Raden Ayu Wironono. Ya, saya kira cukup, Pak Mustafa. Oke, terima kasih juga Mas Agus. Mudah-mudahan bermanfaat terutama kepada para pembaca, kepada generasi muda kita, bahwa sebetulnya di Banyuates, di satu desa agak terpencil di bibir pantai, ada peninggalan yang sangat berharga dan berkaitan dengan sejarah di Madura ini, khususnya Arusbaya di wilayah Madura Barat pada waktu sama penjajahan Belanda. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oke, sahabat Bonggolan Channel, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke media sosial kalian. Terima kasih.